Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Nih, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Loh, siapa? Dapa. Oh, Dapa. Iya. Kenapa Dapa? Sakit panas Pak. Oh alah, ya sudah, kita doakan semoga Dava cepat sembuh ya anak-anak ya. Ya. Berarti hanya Dava yang nggak masuk ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu materi, yaitu peranan Wali Songo. Nah, ada yang tahu Wali Songo itu apa? Orang yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, Pak. Coba Mas Ilham, diulangi sekali lagi. Orang yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Orang yang menyebarkan agama Islam. Di Jawa. Jawa. Betul. Apa ini apa itu? Satoni? 9 Songo 9 wali Allah. Berarti 9 wali Allah. Iya. Ya, gini ya, angka aja ya, 9 wali Allah. Nah, bener anak-anak, bener semuanya. Jadi, Wali Songo itu bermula merupakan salah satu lembaga ya bahasanya. Lembaga yang dibentuk oleh Kesultanan Demak untuk penasehat para sultan masalah keagamaan begitu. Nah, Wali Songo itu dari namanya saja sudah terlihat ya. Songo itu merupakan 9. Wali itu adalah orang yang sudah mencapai derajat wali. Artinya para kekasih Allah. Jadi ada 9 kekasih Allah yang tugasnya adalah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, benar semuanya. Nah, maka Wali Songo ini sangat berperan besar untuk mengislamkan tanah Jawa dan menyebar luas ke seluruh Nusantara. Begitu ya. Nah, ada siapa saja? Ini kan ada 9 ya anak-anak ya. Nah, ada siapa saja Wali Songo itu? Kemudian apa saja peranan Wali Songo kok sampai bisa menyebabkan seluruh masyarakat Jawa yang pada waktu itu beragama Islam dan beragama Hindu dan Buddha itu sampai bisa masuk Islam semuanya. Nah, ini apa saja peranannya dan apa saja strateginya. Nah, ini perlu kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk mengupas kedua tema ini, maka Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama membahas tentang siapa saja Wali Songo itu. Kemudian kelompok kedua nanti akan membahas apa saja strategi dan peranan Wali Songo. Nah, silahkan dicari dari berbagai sumber ya anak-anak ya. Baik buku paket, LKS, ataupun internet. Silahkan didiskusikan dari kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu 1 menit. Oke? Oke. Silahkan didiskusikan. Baik, Pak. Mau tanya, Pak. Kelompok 1 itu kelompoknya siapa? Untuk kelompok 1 dimulai dari Mas Fauzi ya. Nanti Mas Fauzi sama teman-temannya. Untuk kelompok 2 dari Mas Ilham aja. Begitu ya? Ya, Pak. Siap. Oke, silahkan. Sudah siap? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Silahkan untuk perwakilan saja dari kelompok 1 untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, perwakilannya siapa? Mas Fauzi? Ya, Pak. Ya, silakan Mas Fauzi.
Silakan Mas dibaca. Ada 9 nama wali. Yang pertama Sunan Gresik. Nama asli Maulana Malik Ibrahim. Betul. 2 Sunan Ampel, Raden Rahmatullah. Betul. 3 Sunan Bonang, Pak. Nama asli Maulana Mahdum Ibrahim. Ya. Keempat Sunan Kalijaga. Nama Raden Mas Said. Ya. 5 Sunan Giri, Raden Ainul Yakin. Terus. Keenam Sunan Derajat, Raden Qasim. Betul. 7 Sunan Kudus, Raden Ja'far Shodiq. 8 Sunan Muria, Raden Umar Said. Terakhir. Sunan Gunung Jati, Raden Syarif Hidayatullah. Ya. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak ya? Oke, silakan duduk Mas Fauzi. Makasih, Pak. Nah, jadi dari 9 orang itu mempunyai peranan masing-masing dalam mensukseskan strategi dakwah, yaitu menyebarkan agama Islam di seluruh Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Nah, dari ke-9 wali tersebut yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, apa strateginya? Nah, apa peranannya akan disampaikan oleh kelompok 2. Nah, silakan perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan. Siapa? Mas Ilham? Ya, silakan. Monggo Mas Ilham. Baik, saya di sini akan sebagai perwakilan dari kelompok 2, Ya. yaitu strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali songo, yaitu mampu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala Ya. dengan menggunakan segala kemampuan yang dimiliki. Beberapa strategi yang dilakukan oleh para wali songo adalah melaksanakan dakwahnya. Yang pertama, membagi wilayah dakwah. Para wali songo dalam berdakwah sangat memperhatikan dan memperhitungkan wilayah dan strategi yang tepat. Terdapat pembagian wilayah dakwah yang berbeda. Maulana Malik Ibrahim sebagai perintis dakwah di wilayah Gresik. Ya. Setelah Maulana Malik Ibrahim wafat, dakwahnya dilanjutkan oleh Sunan Giri dan Sunan Ampel berdakwah di Surabaya. Di wilayah Tuban didakwahi oleh Sunan Bonang. Sementara Sunan Derajat berdakwah di daerah Sedayu. Dakwah yang dilakukan para wali songo yaitu dengan pengenalan ajaran agama Islam melalui pendekatan yang bertujuan pada penanaman akidah Islam yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah sekitar, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Ya sudah, silakan duduk. Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Nah, jadi dari 2 subbab yang telah Bapak bagi dan didiskusikan oleh masing-masing kelompok, karena tidak ada yang ditanyakan ya, Bapak akan langsung ambil kesimpulan saja. Jadi kesimpulannya, Wali Songo itu berjumlah 9 tadi ya, berjumlah 9 orang. Kemudian dari masing-masing 9 orang ini memiliki tugas dakwah yang berbeda-beda, bagiannya masing-masing. Nah, artinya apa? Kita harus berdakwah itu sesuai dengan daerah wilayah kita. Begitu ya. Jadi sebelum kita sampai di berbagai wilayah, kita harus bereskan dulu di lingkup-lingkup sekitar kita, seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah Wali Songo itu menanamkan akidah Islam itu sesuai dengan tradisi di daerahnya masing-masing. Maka ketika berdakwah itu harus melihat situasi dan kondisi yang ada supaya masyarakat bisa menerima dan agama Islam bisa menyebar luas di seluruh masyarakat Indonesia. Nah, konteks kekinian yang bisa kita ambil adalah bahwa salah satunya dengan melihat situasi yang pertama. Yang kedua, melalui kesenian. Nah, para Wali Songo itu berdakwah melalui kesenian dan budaya-budaya yang ada di masyarakat. Maka Islam ini bisa diterima tanpa adanya paksaan. Nah, begitu ya anak-anak ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak tidak berikan tugas ya. Senang Mas ini tanya tugas sih. Nah, nanti tugasnya include sampai UTS saja begitu ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, pesan Bapak bagi anak-anak semuanya, mari kita mendakwahkan Islam ini dengan santun, dengan memperhatikan kondisi masyarakat,
dan tanpa adanya paksaan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.